Shalom. Selamat malam Persekutuan Kaum Bapa dan Persekutuan Wanita Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana yang saat ini harus beribadah di rumah masing-masing terkait dengan mitigasi COVID-19. Yang Tuhan Yesus berkati. Selamat datang dalam channel online Ibadah PKB dan PW Kamis 11 Juni 2020. Saya mengajak Bapak Ibu untuk siapkan hati dan mari kita menghadap Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan mari bersama-sama kita melakukan nyanyian rohani nomor 8 ayat 1 dan ayat yang kedua. Haleluya, hai pujilah. Haleluya, hai pujilah, muliakan Bapa dan sembah Halik semesta alam, segala kemurahannya yang menyegarkan dunia, dipuji siang malam. Haleluya, hai nyanyilah pujian bagi anaknya yang turun dari sorga, yang mengorbankan nyawanya kan menebus manusia, tetap dipuji juga. Mari kita berdoa. Kami puji Engkau ya Tuhan Allah kami, karena penyertaan-Mu sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Karenanya kami telah siap ya Tuhan untuk beribadah di saat ini. Dan biarlah ibadah Persekutuan Kaum Bapa dan Persekutuan Wanita ini dari awal sampai selesainya hanya terjadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Persekutuan Kaum Bapa dan Persekutuan Wanita yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita puji Tuhan sekali lagi dalam nyanyian rohani nomor 8 ayat 3 dan 4. Haleluya, beri pujian. Haleluya, beri pujian kepada Roh kesungguhan, penghibur yang setia, pemberi kehidupan Bapa, dengan persekutuannya jemaat memuji Dia. Ya Allah, Tuhan yang Esa, sujudlah kami menyembah kemuliaan Tuhan. Hendaklah dunia berseru, kuduslah keadaanmu, kuduslah pengertian. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, untuk pembacaan Mazmur puji-pujian terambil dari Mazmur 128 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Demikian bunyi Mazmur puji-pujian, berkat atas rumah tangga.
Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekelilingi mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikian jauh pembacaan Mazmur puji-pujian kita pada malam hari ini. Kita mengamini Mazmur puji-pujian dengan menyanyi dari nyanyian rohani nomor 84 ayat yang ketiga, yang dapat memecahkan. Yang dapat memecahkan segala hati keras, yang mencurahkan hidup di hati yang lemas, yang menyembuhkan luka, mutiara obatnya, yaitu firman Allah penuh anugerah. Untuk mengamini pembacaan Mazmur puji-pujian, saya juga mengajak untuk pada kesempatan ini untuk memberikan persembahan syukur. Untuk mengiringi jalannya persembahan syukur, mari kita menyanyi dari Mazmur nomor 136 ayat 1 dan 2. Bersyukur dan pujilah Allah karena baiknya, karena selamanya kemurahannya bakal. Puji Allah tiadalah ilah yang setaranya, karena selamanya kemurahannya bakal. Puji Allah tiadalah Tuhan yang sesamanya, karena selamanya kemurahannya bakal. Untuk menjemput pelayan firman, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 84 ayat yang ketiga, yang dapat memecahkan. Yang dapat memecahkan segala hati keras, yang
Saya sapa kekasih-kekasih Yesus Kristus. Baiklah, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. 1 Korintus 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa, mohon tuntunan kuat kuasa Roh Kudus. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah lewat Putra Tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur karena di saat ini Bapa, kami telah mengangkat puji-pujian kami. Kami telah bermazmur kepada Engkau. Biarlah mazmur dan pujian kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Biarlah mazmur dan pujian kami Tuhan mengharumkan akan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik, di tangan kami telah terbuka firman yang akan kami baca bersama-sama. Firman-Mu itu begitu kudus dan suci Tuhan. Hingga itu ya Bapa, ampunilah salah dan dosa kami agar kami layak untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, biarlah hati dan pikiran kami terfokus kepada pelayanan firman-Mu. Jikalau ada roh-roh yang tidak menyenangi firman Tuhan ditaburkan di saat ini, kami semua yang berdoa, mau satu hati, mau tolak dia di dalam nama Yesus. Dan biarlah Bapa, tanah kami, tanah hati kami telah siap untuk ditaburi firman-Mu. Terpujilah Engkau kekal dan selamanya. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan 1 Korintus 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 yang diberi judul rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang yang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semua ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia, ialah mereka yang suka membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Shalom. Selamat malam Ibu Bapak yang saya sapa kekasih-kekasih Yesus Kristus. Baru-baru ini kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Ketika Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus
memberikan apa yang dijanjikan, memberikan Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, di dalam perenungan firman Tuhan kita di malam hari ini, dengan judul tema karunia-karunia Roh Kudus. Dengan judul pembacaan rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Saudara-saudara yang terkasih, surat Paulus kepada jemaat di Korintus ini, dia kirimkan kepada jemaat Korintus karena dia melihat terjadi perpecahan di dalam jemaat. Yang bisa kita baca di dalam ayatnya yang 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayatnya yang keempat berkata, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Saudara-saudara yang terkasih, masing-masing kita sebagai ibu bapa, kita dikaruniakan masing-masing dengan karunia yang berbeda-beda. Saya dikaruniakan roh yang lain. Contoh ibu saya dikasih karunia yang lain. Begitu pula dengan ibu bapak sekalian. Kita dikasih karunia yang berbeda-beda oleh Yesus Tuhan kita. Nah, ketika ada perbedaan saudara-saudara, di dalam perbedaan tidak pernah berjalan dengan mulus. Pasti ada senggolan-senggolan kecil yang terjadi. Karena apa? Mempersatukan perbedaan-perbedaan bukan sesuatu yang gampang. Mempersatukan persepsi-persepsi dari satu orang kepada orang yang lain bukan sesuatu yang gampang. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memberikan perbedaan kepada kita agar lewat perbedaan-perbedaan yang satu, karunia-karunia yang lain, kita dipersatukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam suatu peribadatan, contoh di ibadah minggu, jangan kita hanya mengapresiasi pendeta yang khotbahnya begitu menyala-nyala, begitu bersemangat. Jadi kita mengapresiasi pendeta itu. Tetapi kita tidak mengapresiasi seorang pastor. Tidak kita mengapresiasi para majelis yang telah membantu dengan karunia yang berbeda-beda. Padahal semuanya seharusnya saling melengkapi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan sekarang sering terjadi saudara-saudara yang terkasih, karunia-karunia yang berbeda itu membuat kita sombong, membuat kita lebih dari orang lain. Kita merasa kita memiliki lebih dari orang lain, membuat kita meremehkan orang lain, memandang rendah orang lain. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti membangun sebuah rumah. Pasti ada tukang kayunya, pasti ada tukang pasir, pasti ada tukang semen. Nah, mempunyai karunia yang berbeda-beda.
Dan tidak ada yang bisa membanggakan bahwa rumah itu bisa jadi karena saya. Rumah ini bisa jadi karena pasir. Rumah ini bisa jadi karena ada kosennya. Tidak, saudara-saudara. Harus ada persatuan. Tidak bisa membanggakan diri sendiri. Karena tanpa kelengkapan pasir, tanpa kelengkapan semen, dan tanpa ada kelengkapan batu dan lainnya, itu tidak akan terjadi. Itu semua akan hambar. Jadi kita tidak bisa membanggakan karunia-karunia yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Dan satu, pemiliknya adalah pemilik rumah itu. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi, rupa-rupa karunia yang kita miliki tidak bisa berdiri sendiri. Itu kita semua harus saling melengkapi. Sebagai suami, sebagai istri, kita mempunyai karunia-karunia yang berbeda-beda. Dan kita tidak bisa membanggakan diri satu dengan yang lain bahwa saya yang utama. Kok itu tidak ada apa-apanya. Atau saya yang paling rendah. Karena saya tidak bisa seperti engkau. Tidak. Kita dipersatukan untuk saling melengkapi. Ibu bapak yang Tuhan kita Yesus kasihi. Kita dikaruniai roh yang berbeda-beda. Itu semua untuk saling melengkapi. Seperti jaring laba-laba. Kalau itu jaringnya tidak bisa saling mengikat satu dan jaring yang lain, itu tidak bisa utuh dan tidak bisa kokoh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayatnya ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10, Rasul Paulus mendapatkan wahyu daripada Allah. Rasul Paulus mendapatkan wahyu daripada Allah. Beberapa karunia. Ada 9 karunia yang diwahyukan Allah kepada Paulus. Yang pertama adalah karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua kepada yang lain yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang lain seorang roh yang sama memberikan iman. Dan yang keempat, memberikan karunia untuk menyembuhkan. Yang kelima, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan ada juga karunia untuk bernubuat. Ada juga karunia membedakan bermacam-macam roh. Dan juga ada karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Dan karunia ini belum lengkap. Kita lengkapi lagi yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-27. Ayatnya yang ke-28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul. Kedua sebagai nabi. Ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat. Untuk menyembuhkan. Untuk melayani. Untuk memimpin. Dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Allah membahyukan beberapa karunia yang luar biasa kepada Paulus. Begitupun Allah membahyukan karunia-karunia kepada kita sekalian. Dengan berbagai karunia-karunia yang berbeda-beda. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi. Setiap individu, setiap saudara dan saya, kita bertanggung jawab atas karunia roh yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya.
Oleh karena itu, kita saling membutuhkan dan bersatu padu mengerjakan kehendak Tuhan seperti yang terdapat di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Kita baca bersama-sama di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ibu bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara kita diciptakan Allah di dalam Yesus Kristus untuk satu tujuan, melakukan perbuatan baik. Bukan kita bersaing secara tak sehat, berseteru dan saling menjatuhkan. Di dalam tubuh Kristus terdapat berbagai suku bangsa, dipersatukan dalam suatu kerajaan Allah. Tuhan memberikan tiap-tiap pribadi karunia yang tidak sama. Bukan kita merasa lebih tinggi dari yang lain dan sebaliknya, melainkan saling melengkapi, sebab semuanya anugerah-anugerah yang kita terima itu adalah milik daripada Tuhan dan berasal daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kita bisa baca di dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menggunakan karunia yang ada untuk melayani Tuhan. So ibu bapak yang terkasih, musuh terbesar di dalam kehidupan kita adalah ketika kita menganggap diri kita lebih dari segala-galanya. Ketika kita menganggap bahwa kita lebih besar daripada orang lain. Ketika kita menganggap bahwa kita lebih dari orang lain. Kita memiliki lebih daripada orang lain. Kita lebih pintar daripada orang lain. Dan kita tidak menjadikan Tuhan sebagai andalan saudara dan saya. Ibu bapa yang Tuhan kita Yesus kasih, jikalau pada saat ini kita sudah berbicara mengenai karunia-karunia yang Allah beri di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, apakah saudara sudah tahu apa karunia yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya? Nah, jikalau saudara dan saya belum menemukan karunia roh yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya, roh karunia di dalam kehidupan kita masing-masing, mari saudara-saudara, kita ambil Alkitab. Kita buka Alkitab. Kita cari apa sebenarnya karunia yang ada di dalam kehidupan saya. Kita cari di dalam Alkitab dan kita bangun hubungan yang intim dengan Allah. Maka kita bisa melihat karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita sudah menemukan karunia yang ada di dalam kehidupan kita, marilah kita persembahkan karunia yang Tuhan berikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga lewat karunia yang Tuhan sudah beri di dalam kehidupan saudara dan saya, kita menjadi berkat buat sesama kita. Amin. Baiklah ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa.
Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur banyak terima kasih kepada Engkau, karena pada saat ini Bapa, kami bisa dilayani oleh firman-Mu. Biarlah Bapa, karunia-karunia yang Engkau telah berikan di dalam kehidupan kami, tidak membuat kami sombong, tidak membuat kami lebih daripada orang lain, melainkan karunia yang Engkau telah berikan di dalam kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan lewat karunia yang Engkau telah beri dalam kehidupan masing-masing kami bisa menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa untuk Ibu Bapa segereja Bethlehem Kuala Kencana. Kami berdoa untuk Bapak-bapak sebagai imam di dalam rumah tangga kami. Kiranya Bapa memberkati mereka semua dengan kesehatan. Diberkati pekerjaan mereka Bapa, agar lewat pekerjaan bisa mengalir saluran berkat untuk kehidupan keluarga dan untuk kehidupan sesama yang membutuhkan. Kiranya Bapa Engkau memberikan kesehatan yang baik. Dan biarlah dimanapun mereka berada sebagai bapak-bapak, mereka mencerminkan Engkau. Mereka bisa bersinar dimanapun mereka berada. Dan terlebih Bapa, biarlah sukacita damai sejahtera mereka terus rasakan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan kami berdoa Bapa untuk kami sebagai ibu-ibu rumah tangga Bapa. Di dalam kami menjalankan tugas kami sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu, sebagai istri. Biarlah Bapa jadikan kami ibu-ibu yang bijaksana, ibu-ibu yang selalu melakukan apa yang Engkau kehendaki Bapa. Dan Bapa, ketika kami mengangkat pekerjaan kami, biarlah Bapa Engkau tambahkan di dalam kehidupan kami kesehatan, sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada Bapa yang baik. Kami berdoa saat ini untuk ibu bapa yang saat ini sedang bergumul buat anak-anak, buat keluarga, dan buat ekonomi Tuhan. Bapa, Engkau Allah yang maha melihat. Engkau tahu Tuhan apa yang sedang menjadi pergumulan kami. Bapa juga tahu apa yang menjadi isi hati kami. Dan biarlah Bapa, Engkau lawat kami. Dan biarlah Bapa, Engkau jawab sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Bukan kehendak kami yang jadi, namun kehendak-Mu lah yang jadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa buat anak-anak kami, dimanapun mereka berada, baik yang berada di luar Papua, pun yang berada bersama-sama dengan kami. Kiranya Bapa memberkati mereka. Biarlah Bapa merangkul mereka. Jikalau Engkau menemukan ada anak-anak yang masuk di dalam lorong-lorong yang dipenuhi dengan pergumulan dan persoalan, biarlah Bapa rangkul mereka. Lawat mereka lewat kuasa Roh Kudus yang telah Engkau beri di dalam kehidupan mereka masing-masing. Agar mereka mengandalkan Engkau dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik dan Bapa yang mulia. Kami berdoa untuk ibu Bapa yang bersuka cita karena ketambahan usia, yang bersuka cita karena berkat-berkat melimpah yang mereka rasakan. Biarlah Bapa senantiasa melengkapi sukacita mereka, melengkapi kebahagiaan mereka di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dengan Kau terus bersama dengan mereka, dengan semua ucapan syukur yang mereka dapatkan. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa yang baik, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Diberkatilah semua persembahan yang telah kami berikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jikalau Bapa menemukan kami memberikan dari sisa-sisa uang belanja kami, ampunilah kami. Dan biarlah Roh Kudus yang Engkau beri di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, mengajarkan kepada kami untuk selalu memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.
Ibu Bapak, kita akan menutup peribadatan kita di malam hari ini. Untuk itu, saya jemput kita bangkit berdiri sambil kita menyanyi di dalam nyanyian rohani 129. Kita menyanyi ayat pertama dan ayat kedua. Karunia baik semua. Karunia baik semua dan segenap hidupku, pemberian Tuhan jauh dan berkat tangan-Mu, setiamu ya Bapa, menjagai langkahku, tak tersebut berapa besar anugerah-Mu. Beri di dalam hamba terpasang kasih-Mu, sedang bertambah-tambah setia hatiku. Kiranya ku gemari segala harta-Mu, dan janganlah ku cari kekayaan semu. Ibu Bapak, kita akan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat Abraham, Ishak, dan Yakub memberkati kita sekalian, Ibu Bapak sekalian, saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak, ibadah PKB dan PW kita di malam hari ini telah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.